Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Ketemu lagi nih kita di segmen yang berbeda tapi oh iya, bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Abida Rohmatillah. Sekarang kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Program Studi Pendidikan Matematika angkatan 2018. Oh iya, di segmen kali ini kita bakal bahas nih software yang namanya Anbuso atau analisis butir soal. Nah, Anbuso ini dirintis oleh Bapak Ali Muson. Oh iya, sebelumnya nih, kenapa sih kita harus menganalisis butir soal? Tahu nggak sih teman-teman? Ternyata buat soal itu nggak gampang loh. Ada soal yang menurut siswa itu susah, ada yang sulit, dan ada juga yang pas. Karena sebagai guru, kita harus buat soal dari sudut pandang siswa. Kan kasihan kalau kita buatnya dari sudut pandang guru. Nah, sebagai calon guru, seharusnya sudah identik dengan pembuatan soal. Nah, untuk tahu kalau soal itu terlalu mudah, sulit, atau bisa dikatakan pas, bisa kita ukur loh salah satunya dengan Anbuso ini. Sebelumnya, apa sih Anbuso? Anbuso itu merupakan program analisis butir soal yang dikembangkan secara sederhana untuk membantu dalam membuat administrasi guru, khususnya yang terkait dengan analisis butir soal. Nah, Anbuso ini juga dikembangkan dengan program Microsoft Excel sehingga mudah untuk digunakan. Nah, mengapa kita pilih Anbuso? Karena programnya sederhana dan mudah sehingga mudah untuk menggunakannya. Selain itu, tersedia juga hasil analisis dalam format laporan dan grafik, dan yang penting tidak berbayar nih teman-teman. Nah, langsung saja kita buka file Anbuso itu sendiri. Jadi Anbuso ini terdiri dari ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Yang pertama itu input data. Input data terdiri dari 2, yaitu identitas umum dan jawaban siswa. Identitas umum ini terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, nama tes, pokok bahasan, nama guru, nomor induk pegawai, semester, tahun pelajaran, tanggal tes, tanggal periksa, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa langsung isi aja satuan pendidikannya di sekolah apa, mata pelajarannya apa, terus kelas atau programnya kelas berapa, terus nama gurunya siapa, tanggal tesnya kapan, tanggal diperiksanya kapan, sama tempat laporannya itu di mana. Terus di sini juga ada skala penilaian. Di sini ada 4, 10 atau 100. Nah, di sini kita pilihnya 100. Saya bebas aja ya teman-teman. Mau 4, 10 atau 100 tergantung dengan kondisi soal yang kita buat. Terus nilai KKM. Di sini berapa? Habis itu selanjutnya ada jumlah dan bobot soal. Jadi jumlah soal pilihan ganda itu maksimal ada 50 soal. Nah, di sini kita misalkan ada 10 soal. Itu jumlah soal esai itu maksimal 10. Di sini kita isinya ada 5. Nah, selanjutnya ada bobot soal pilihan ganda. Jadi kita bisa mencantumkan di sini. Jadi pilihan ganda itu ada berapa bobot soalnya. Misal di sini ada 40%. Terus ada bobot soal esai juga, yaitu 60%. Nah, selanjutnya data soal pilihan ganda. Ada jumlah alternatif jawaban. Itu maksimal 5. Jadi yang ABCD-nya itu maksimal ada 5. Kalau misalkan teman-teman ada 4, itu bisa ditulis ada 4. Terus skor benar tiap butir soal itu 1. Kalau skor salahnya berarti 0. Habis itu kunci jawaban itu maksimal ada 50 soal. Jadi ada 50 kunci jawaban. Karena tadi kita di sini ada 10 soal. Jadi kunci jawabannya cukup ada 10 aja. Habis itu kemampuan yang diukur untuk soal pilihan ganda. Jadi bisa dituliskan di situ soal nomor 1 misal tentang fungsi, yang nomor 2 itu tentang turunan, yang ketiga itu tentang integral, nomor 4 itu tentang limit, yang nomor 5 itu tentang geometri dan sebagainya.
Nah, lanjut di data soal esai. Sini ada skor maksimal soal nomor 1. Contoh, misal ada 10, terus nomor 2 itu ada 15, nomor 3 itu ada 20, nomor 4 10, dan nomor 5 10. Terus kemampuan yang diukur untuk soal esai. Jadi, misal nomor 1 itu menyebutkan 5 macam identitas trigonometri. Dan nomor 2 ada menghitung pendapatan maksimal. Dan nomor 3 mencari volume benda ruang. Yang keempat menghitung nilai integral. Dan yang kelima menghitung turunan trigonometri. Nah, setelah kita isi data umum ini, lanjut kita isi ke data jawaban siswa. Di sini terdiri dari nama siswa, jenis kelamin, terus ada jawaban siswa soal pilihan ganda. Di sini kita bisa isi jawaban-jawaban siswa. Nah, misal nomor 1 itu Anissa jawabnya apa? Jadi kita bisa langsung input di sini. Nah, selanjutnya ada skor jawaban siswa soal esai. Di sini di atasnya ada skor maksimal. Jadi nomor 1 itu ada 10 soal, nomor 2 ada 15, nomor 3 ada 20, nomor 4 ada 10, nomor 5 ada 10. Selanjutnya, kita balik ke menu utama. Setelah kita isi input data itu, langsung kita beralih ke laporan peserta di bagian objektif, yaitu soal pilihan ganda. Nah, di sini terdapat satuan pendidikannya, nama tes, mata pelajaran, kelas, tanggal tes, dan nama guru. Di sini langsung terinput nama siswanya. Tadi kita isikan ada 3, jadi di sini ada 3 nama. Setelah itu ada jenis kelamin. Terus di sini nomor soal langsung tertera di situ jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Karena tadi kita inputnya jawaban yang benar itu nilainya 1. Jadi jawaban yang benar di sini langsung tertulis nomor 1. Langsung tertulis poinnya 1. Habis itu yang salah poinnya 0. Selanjut ke laporan peserta bagian soal esai. Nah, sama seperti tadi, hanya saja berbeda di nomor soal. Karena kita soal esai itu ada 5 soal, jadi di sini terisikan untuk 5 soal. Habis itu jumlah keseluruhan nilainya. Habis itu sama kayak tadi ada satuan pendidikan, nama tes, mata pelajaran, kelas, tanggal, dan pokok bahasan. Nah, di situ tertera hasil tes objektif yaitu 40%. Karena tadi kita isinya 40%, jadi di sini langsung ketahuan 40% itu ada berapa. Terus ada nilai tes esainya juga ada berapa persen. Terus ketahuan langsung nilai akhirnya berapa dengan predikat apa. Nah, di situ juga ada keterangan ada tuntas dan belum tuntas. Nah, di sini tadi kan ada kita isi KKM ya. Nah, ini untuk menentukan dia itu tuntas atau belum tuntas. Nah, selanjutnya hasil analisis soal bagian pilihan ganda. Di sini ada nomor butir soal, ada daya beda, koefisien dan keterangannya, tingkat kesukaran, sama alternatif jawaban yang tidak efektif. Nah, nomor 1 itu daya beda dengan koefisien min 0,866. Nah, itu keterangannya tidak baik. Oh iya, gimana sih cara menentukan daya beda itu baik atau tidak baik? Nah, daya beda yang lebih dari 0,3 itu bisa dikatakan baik. Kalau daya beda antara 0,2 dan 0,3 itu artinya cukup. Kalau daya beda yang kurang dari 0,2 itu artinya tidak cukup. Tidak baik maksudnya. Nah, setelah itu ada tingkat kesukaran, yaitu koefisien dan keterangannya. Contoh nomor 1 itu ada 0,33. Nah, di tingkat kesukaran ini kita bisa tahu apakah soal ini bisa dikatakan mudah, dikatakan sulit, atau sesuai. Jadi kalau misalkan tingkat kesukaran dikatakan mudah, itu koefisiennya lebih dari 0,7. Kalau sedang itu 0,3 sampai 0,7, dan kalau sulit kurang dari 0,3.
Lalu di sini ada alternatif jawaban tidak efektif. Nah, ini maksudnya adalah butir pengecoh. Jadi apabila butir tersebut dikatakan baik apabila memenuhi minimal 5% dari jumlah keseluruhan. Lanjut di bagian sebaran. Di sini kita bisa langsung tahu persentase jawaban per tiap butir pilihan dari soal tersebut. Jadi dari A, B, C, D, E itu persentase jawabannya ada berapa. Selanjut ke esai. Di sini juga kita bisa langsung tahu deh beda dari setiap butir soal esai tersebut dan tingkat kesukarannya. Nah, setelah itu ada remedial di bagian materi. Ini maksudnya adalah jadi setiap peserta yang dirasa kurang di submateri apa aja itu langsung ketahuan di sini. Jadi nama peserta, terus materi remedialnya apa. Tadi kan kita ngisi, misal nomor 1 itu bagian fungsi, nomor 2 apa. Nah, itu bisa langsung ketahuan di jawaban yang salah tadi. Jadi langsung tahu. Misal contoh Anissa itu kurangnya di bagian apa saja. Budi itu di bagian Budi di sini sudah tuntas, berarti dia tidak ada remedial. Terus Cahya itu kurangnya di bagian apa saja. Setelah itu ada kelompok. Jadi pengelompokan peserta remedial. Nah, di sini ada nomor, kompetensi dasar, peserta remedial, hari, tanggal, jam, dan tempat. Ini buat menentukan yang remedial, misal bagian fungsi itu siapa saja, terus harinya kapan, tanggal berapa, jam, dan tempatnya. Setelah itu ada grafik dari setiap soal. Contoh ini ada daya beda, tingkat kesulitan, dan kualitas. Jadi kita bisa tahu grafik dari daya beda yang baik, tidak baik, dan cukup baik. Terus tingkat kesulitannya juga kita bisa lihat, dan kualitas soalnya. Setelah itu grafik dari peserta. Proporsi ketuntasan belajar. Jadi kita bisa tahu materinya itu sudah tuntas atau belum, sudah dapat dipahami atau belum. Predikat hasil belajar. Ini yang nilainya A itu ada berapa, yang B plus itu ada berapa, yang A min ada berapa, dan seterusnya. Lalu ada distribusi nilai dan ketuntasan belajar juga. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana, gampang kan? Pakai aplikasi Anbuso ini kita tinggal nginput data aja, bisa langsung ketahuan laporan pesertanya, hasil analisis soalnya, terus remedialnya juga, dan grafiknya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di segmen kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.